Halo Strikeback Mania, hari ini kami siap menemani akhir pekan Anda langsung dari spot-spot mancing spektakuler di seluruh tanah air. Trip kali ini, kedua tim yang bertanding berjuang keras memenangkan battle fishing di Laut Pamekasan, Pulau Madura, Jawa Timur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Mari kita saksikan keseruannya di Mancing Mania Strikeback. Mantap! Tepat pukul 6 pagi, kapal mancing milik Kapten Sapek lepas sandar dari dermaga Pelabuhan Branta, Pamekasan, Madura. Battle fishing hari ini mempertemukan kedua kubu beda aliran. Ada tim tukang sate melawan tim toko bahan bangunan atau material. Tim tukang sate dengan ciri khas kaos berwarna merah putih siap meladeni tim toko bahan bangunan yang diisi oleh angler-angler senior. Kita lihat nanti endingnya Strike Mania, apakah yang berpengalaman sudah pasti menang? Spot pertama berjarak sekitar 30 mil laut dari sini, dengan waktu tempuh sekitar 3 jam. Tiba di spot, kedua tim langsung mempersiapkan alat tempurnya masing-masing. Salah satu yang menarik pada trip kali ini adalah penggunaan umpan kepiting bakau. Kepiting bakau biasa dipakai nelayan-nelayan Madura untuk mendapatkan monster kerapu yang bobotnya mencapai puluhan kilogram. Ini nih umpan yang kita pakai buat mancing kerapu nih. Jadi ini kepiting yang kita cari kemarin, jadi ini masih fresh nih, masih seger. Ini hati-hati nih, capitnya pas-pasan. Biasa kalau yang makan umpan kepiting gini nih, kerapu-kerapu monster ya. Jadi moga-moga bisa naik kerapu yang monster. Melihat strategi lawan, tim sate tak mau kalah. Mereka juga sudah menyiapkan kepiting-kepiting segar untuk berburu kerapu monster. Kita coba pakai umpan kepiting lagi. Cari kerapu, grouper. Ternyata umpan kepiting cukup galak. Terbukti tim toko material langsung dapat sambaran. Ya, Erik strike. Wow, sepertinya ini ikan besar. Tarikan ikan terasa sangat kuat. Erik sampai kesulitan menggulung reelnya. Ayunan ombak yang cukup keras membuat seisi kapal bergoyang. Tentu ini menyulitkan buat angler yang sedang menghadapi fight ikan besar. Mudah-mudahan ini spesies yang sedang kita cari ya Mas Bro, ikan kerapu besar. Setelah lebih dari setengah jam berjuang, Erik akhirnya bisa memaksa ikan menyerah. Wow, mantap! Ini dia si kerapu pemakan kepiting penghuni laut Pamekasan. Kerapu lumpur adalah spesies ikan bertulang sejati. Spesies ini hidup di kedalaman 100 hingga 300 meter. Ini adalah jenis kerapu yang bisa hidup di vegetasi laut dan estuaria atau muara. Selamat Erik, semoga ikan ini bisa menjadi ikan terbesar dan memenangkan trofi dari Mancing Mania Strikeback. Mancing Mania Strikeback, mantap! Melihat capaian tim sebelah, tim sate juga tak mau kalah. Zain strike. Wih, tarikan ikan cukup merepotkan angler asli Madura ini. Dari karakter tarikannya, sepertinya ini masih spesies kerapu. Kuat dan bertenaga. Fight berlangsung cukup lama, namun tenaga Zain cukup prima untuk meladeni ikan.
Berkat kejeliannya memilih tackle fishing, Zain akhirnya berhasil mengalahkan ikan. Wow, mantap Mas Bro. Semoga ikan ini bisa bersaing menjadi ikan terberat dalam battle fishing kali ini. Tukang sate yang satu ini punya hobi memancing sejak kecil. Kegemarannya memancing di laut membuat pria Pamekasan ini punya jam terbang cukup tinggi. Selamat kawan! Mancing mania strike back, mantap! Grouper bos! Sebelum kita lanjut parade strike, saya mau flashback sejenak nih ke cerita awal pertemuan kedua tim. Ya, Strike Mania, ini sekarang saya lagi ada di Madura. Jadi selain mau mancing, saya juga mau nyobain kulineran di sini nih. Dan ini kebetulan pemancing-pemancing ngajakin saya nyobain sate khas Madura di sini. Kita langsung aja nih ke warung sate. Cerita saya di bumi Madura diawali saat saya sedang kulineran di kota Pamekasan, Jawa Timur. Sate apa nih Pak? Cicil gini Pak? Sate lalat jadi dong. Lalat lalat. apa ayam Pak ini? Ayam. Sate lalat kecil-kecil. Oh, karena kecil-kecil namanya sate Ya, lalat. betul. Khasnya sini nih Pak. Khas Madura. Cobain lah. Pamekasan. Perhatian saya saat itu tertuju pada sebuah kedai sate unik yang ada di pojokan jalan. Ternyata sate ini bukan sembarang sate. Ini sate lalat khas Pamekasan. Unik juga ya Strike Mania. Rupanya saat sedang seru berbincang dengan kawan-kawan pemancing dari Madura, tukang sate ini juga antusias ingin unjuk kebolehan strike ikan besar. Pindah-pindah tukang pindah ini kan. Mudah-mudahan besok kita dapat. Amin. Ini ceritanya pemancing semua ini. Iya Pak. Bukan ada, saya pemancing juga. Wah, Lawan tim saya kalau mau lawan tim saya lah tim besok sate. ini Pak, besok kita mau mancing. Enggak apa-apa, langsung dadakan bisa. Berani Pak. Berani. Apa ndak Kalau mabuk, boleh Pak? gabung, ha? Apa ndak mabuk sampai ada itu? Enggak ada ceritanya tim sate mabuk lah. Ada teman-temannya nggak Pak? Biar kita battle nih. Ada. Tim saya ada. Ini yang ini satu sudah ada. Banyak teman saya. Kebetulan rekan-rekan angler yang saya kenal ini punya usaha toko bangunan atau material. Jadi sepertinya pas banget nih kalau kita adu mancing antara tukang sate Madura melawan penjual toko material. Ya Strike Mania, ini saya udah ketemu lawannya untuk timnya Mas Ari nih, tim material. Besok kita bakal battle lawan tim tukang sate. Jadi ikutin terus Mancing Mania Strike Back. Mantap! Strike Back Mania, saya mau menunjukkan sedikit petualangan saya bersama Kapten Sapek dalam berburu kepiting bakau yang kita pakai sebagai umpan mancing kerapu. Ya ini saya udah sama pemancing besok sama kapten tekongnya nih. Kita mau cari umpan kepiting ya, Pak ya? Iya. Jadi karena besok targetnya kerapu, kita mau cari kepiting. Karena kerapunya makan kepiting ya Pak di spot ya? Ya, Cari size berapa nih Pak? Emang gede-gede Pak? kurang lebih dari 8 kilo ke atas ya. Sampai 10 10 ke atas kilo yang makan kepiting ya? Iya. Ini kepitingnya harus gede nih Pak? Harus gede. Tapi harus sehat ya kepitingnya. Jangan sampai ada cacatnya. Ini dia bagian yang paling saya sukai. Belusukan ke hutan-hutan bakau yang becek dan berlumpur. Sebelum kita cek perangkap yang sudah dipasang sama Pak Sapek semalam, kita pasang dulu perangkap baru. Siapa tahu ada kepiting yang muncul lagi ke permukaan hari ini. Ini buat nangkep kepitingnya nih kita pakai bubu nih. Ini jadi kita mau coba lempar bubu, tapi juga udah beberapa spot udah dipasang sama tekongnya kemarin. Wah, ternyata lumpurnya cukup dalam nih Strike Mania. Saya mulai kesulitan berjalan di area hutan bakau ini. Sesekali saya memeriksa langsung lubang demi lubang kepiting yang saya lewati.
Sementara Pasapek terlihat santai melewati lumpur karena bobot tubuhnya lebih ringan. Nah, ini kalau habitatnya kepiting bakau emang di spot-spot gini nih, di dekat pinggiran-pinggiran air. Biasanya kalau airnya mulai pasang, itu baru kepitingnya baru pada mulai naik. Tapi karena kemarin kita udah pasang bubu, ntar kita mau coba cek, moga-moga kita bisa dapat umpan buat mancing besok. Wih, sepertinya saya mendapat tanda-tanda keberadaan kepiting yang kita cari. Aduh, kejepit tangan. Aduh. Waduh. Waduh, licinnya luar biasa. Pergerakan saya sangat-sangat terbatas. Tapi demi seekor kepiting besar ini, saya rela melakukan apa saja. Waduh. Ini sampai nyemplung-nyemplung ini nih. Yang penting dapat umpan buat besok. Oke. Bapak kok dilempar sih, Pak? Udah dapat malah dilempar. Cepet saya nih. Aduh. Sementara pada jebakan bubu yang sudah dipasang semalam, Pasapek hanya mendapatkan seekor kepiting berukuran kecil. Kepiting bakau atau mud crab merupakan jenis kepiting yang punya nilai ekonomis tinggi. Populasi mereka menyebar di pantai-pantai pesisir Afrika, Asia, dan Australia. Kepiting jenis ini bisa tumbuh hingga bobot maksimal 3 kg. Kalau kepiting ini sih saya juga suka nih. Rasanya enak dan dagingnya tebal. Kepiting jenis ini sangat disukai ikan-ikan kerapu besar. Tak heran banyak pemancing laut yang gemar memancing dengan umpan kepiting. Ya, besaran ini deh daripada itu. Ini yang besar, jamok. Ya, ini anakan ini. Kita kembali ke battle fishing. Tim toko material kembali tancap gas. Kali ini Ferry yang hook up dengan ikan. Strike! Sepertinya kali ini bukan ikan target. Fight berlangsung singkat dan tanpa perlawanan berarti. Waduh, ternyata seekor ikan cendro yang menghajar umpan milik Ferry. Cendro atau ikan sako merupakan anggota terbesar dalam keluarga Belonidae. Ikan menyerupai jarum ini bisa tumbuh hingga bobot maksimal 6 kg, menyebar hampir di seluruh perairan Pasifik dan Samudra Hindia. Mancing Mania, strike back, mantap. Masih dari belakang kapal, tim material semakin gacor. Stephen strike! Angler yang satu ini memang tak banyak bicara, tapi sangat rajin menurunkan umpan. Dengan tenang, joran terus ia pompa sehingga membuat ikan kehabisan tenaga. Ya, seekor kerapu lumpur sukses menambah pundi-pundi ikan tim material. Mancing Mania strike back, mantap. Mana nih tim sate nih? Nggak strike nih. Siap. Waduh. Siap. Masih cari tusuk. Jignya udah ditempelin macem-macem belum strike. Kedua tim masih menantikan ukuran ikan besar alias babon agar bisa memenangkan trofi. Selagi tim material tancap gas, tim sate kok malah kendor? Satu persatu anggota tim sate ambruk akibat goyangan kapal yang cukup kuat. Sepertinya mabuk laut mulai melanda dua anggota tim sate.
Ayo, kok kalah wae di. Kalah kita nanti ayo. Cukup toh. Nanti kalah toh, ayo toh. Jempol doang. Inilah salah satu tantangan memancing di laut. Alunan gelombang yang cukup tinggi bisa merusak konsentrasi para pemancing. Saat fisik sedang kurang fit, maka kita lebih mudah terkena mabuk laut. Ayo semangat tim sate! Sambil menunggu kedua tim menuai hasil, kapten kapal malah ikutan strike nih. Fish on! Ayo Pak Sapek, tarik terus ikannya. Dengan teknik handline hanya menggunakan gulungan tali, Sapek terus memaksa ikan naik ke permukaan. Kapten kapal yang satu ini paham betul kapan ikan makan dan titik spot terbaiknya. Ya, ikannya nggak kaleng-kaleng nih strike mania. Kapten Sapek sukses menaikkan seekor kakap merah lumayan besar. Ini dia ikan laut konsumsi paling laris, red snapper atau kakap merah utara. Melihat sang kapten berhasil dapat ikan, sang ABK kapal juga tak mau kalah gengsi. Suki strike! Sejak tadi pergerakan Suki memang mencurigakan. Diam-diam ia menurunkan umpan bottom fishing dengan piranti seadanya. Ini sekaligus membuktikan kalau mancing tidak selamanya membutuhkan piranti mahal untuk bisa merasakan sensasi strike ikan-ikan laut. Wow, Suki benar-benar mujur. Ia berhasil menaikkan seekor diamond trevally besar. Ikan yang biasa disebut ebek ini akhirnya menyerah di tangan sang ABK kapal. Ayo Suki, semangat mancing handline-nya. Siapa tahu bisa dapat yang lebih besar lagi. Ancamannya, strike deh. Yes, mantap. Ini yang namanya pucuk dicinta, ulam pun tiba. Suki kembali membuat seisi kapal takjub. Pria asli Pamekasan ini kembali hook up dengan ikan besar. Strike! Dengan teknik handline, Suki terus menggulung tali pancingnya. Sama sekali tak ada keraguan dalam wajahnya. Ia paham betul karakter ikan di laut Pamekasan ini. Wow, Suki kembali mendapat ikan besar. Lagi-lagi diamond trevally yang ia dapat. Ini spesies yang cukup sulit dipancing karena kecepatan renangnya yang di atas rata-rata spesies pelagis. Ancamannya strike back. Mantap. Nah ini nih, Pak Sugi baru strike ikan ebek lagi dan size-nya nih lumayan nih, 2 kiloan. Jadi tarikannya tadi walaupun pakai handline strike terus nih Pak Sugi nih. Pakai umpan udang ya Pak ya? Ya. Battle fishing semakin sengit. Kedua tim saling ngotot mendapat ikan terbesar. Dari depan kapal, tim sate mulai gaspol. Mamat strike! Ayo pasukan sate Madura, kalian pasti bisa. Fight berlangsung cukup singkat. Wah, Mamat dapat ikan tongkol nih strike mania. Ikan ini masih satu keluarga dengan spesies tuna. Tongkol atau ikan bonito ini sudah teruji sebagai perenang cepat.
Spesies mereka hidup bergerombol dalam campuran berbagai jenis ikan dengan ukuran tubuh yang sama. Tongkol bro, 1,5 kilo. Mancing mania mantap. Parade strike masih berlangsung. Masih di spot yang sama, Muhammad kembali unjuk gigi dengan tambahan sebuah strike. Fish on! Sepertinya ikan kali ini cukup bertenaga. Mamat sampai dibuat bingung apakah terus bertahan atau mulai paksa gulung talinya. Saatnya nih, strike lagi dan tarikannya kenceng banget. Baru diledekin apa di material nih, langsung strike ikan gede nih. Belum kelihatan ya, Mas? Wih, akhirnya seekor ikan ebek besar menyerah di permukaan. Selamat kawan! Ikan ebek 1 kilo, beratnya. Mancing mania strike back mantap. Semakin siang, angin turun lebih kuat, sehingga membuat beberapa peserta mulai kehabisan tenaga. Momen ini coba saya manfaatkan dengan mancing santai nih Mas Bro. Saya mau coba pakai lurnya ini Kabora. Jadi dia nih atau tie rubber ya Mas ya namanya ya. Tie rubber. Nah ini ada rumbai-rumbainya ini. Karena dia actionnya ini menyerupai cumi. Kabora. Dan dia cara maininnya juga nggak kayak jig ya. Jadi pelan-pelan. Ya, baru 2 kali turunkan umpan jenis tie rubber, langsung ada ikan yang menyambar. Strike! Apakah ikan monster yang dicari-cari para peserta battle? Ya ampun, siap-siap kena bully nih strike mania. Saya dapat kerapu size gantungan kunci. Nasib, Ya besar lagi nasib. ini deh daripada itu. Ini yang besar jamok. Ya ini anakan ini. Mancing bukan buat kaum baper-baperan ya Mas Bro. Siapa dapat ikan terkecil harus siap kena ledek kawan-kawannya. Mancing mania strike back mantap. Ngomong-ngomong soal ikan kerapu, saya jadi tertarik untuk mengetahui lebih dalam spesies bengal yang satu ini. Sepertinya menarik jika saya lakukan proses bedah ikan sesuai bidang profesi saya sebagai dokter hewan. Ini kan target kita hari ini nih, kerapu. Dan size-nya ini yang paling gede yang kita dapat hari ini. Sekarang kita mau bedah. Kita mau lihat apa aja yang unik nih. Nah, si ikan kerapu ini dia punya rahang yang kuat banget nih. Tadi strike ikan ini pakai umpan kepiting yang cangkangnya keras. Tapi bisa dihajar sama si kerapu ini. Jadi dia rahangnya ini kuat banget dan besar banget nih mulutnya. Dan si kerapu ini dia khasnya dia makannya dihisap karena mulutnya gede gini. Cepat banget dia ngisep mangsanya nih. Jadi nggak dicabik-cabik, langsung ditelan sama dia. Nah ini ikan kerapu yang kita dapat, ini ternyata dia organ kelaminnya betina nih. Ini banyak telurnya nih, tapi telurnya masih warna putih, jadi belum siap untuk dibuahin. Nah si ikan kerapu ini nyata mengalami dekompresi. Jadi ini si beberapa organnya ketarik ke depan. Ini makanya nih, dalam perutnya kelihatan kosong nih, organnya beberapa ketarik ke depan. Ini kan tadi kita nariknya ikan ini kedalaman sekitar 60-70 meter. Ditarik ke atas, ke permukaan dia mengalami dekompresi. Organnya udah beberapa udah rusak, jadi kita nggak bisa bahas karena dia mengalami deko. Jadi organnya rusak, beberapa rusak. Ini si ikan kerapu ini, dia bisa tumbuh sampai ukuran di atas 50 kilo. Jadi ini masih size-nya nih masih hitungannya remaja lah kalau size segini nih. Tapi udah cukup gede nih kalau buat pemancing nih, size segini 3 kilo. Dan ini yang menarik nih si kerapu ini karena dia tinggalnya di habitatnya di karang-karang, dia punya corak nih.
bintik-bintik ini untuk menyesuaikan sama karang tempat dia tinggal. Jadi sembunyi dari predator-predatornya dia nih. Oke, sekian bedah ikan kerapu. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Battle fishing hari ini berjalan sengit dan penuh rintangan. Di tengah gempuran alunan ombak yang membuat beberapa personil tim sate tumbang karena mabuk laut, Zain dan kawan-kawan masih sanggup memberikan perlawanan. Beberapa ikan predator berhasil kami dapatkan. Di antaranya ikan kerapu lumpur, cenro, diamond fish atau ebek, bahkan spesies kakap merah utara juga berhasil didapat sangkap dan kapal. Kita sudah memasuki ujung perlombaan. Siapakah yang keluar sebagai pemenang? Ya, battle fishing hari ini udah selesai. Dan ini kita mau cari ikan terbesar antara kedua tim nih. Dan kita udah ketemu kandidatnya nih. Dari tim sate ini ada ikan ebek. Dan dari tim material nih ada ikan kerapu nih yang besar. Ini kira-kira besar yang mana nih? Kerapu. Oke, jadi kalau dari kelihatannya ini dari secara mata nih, yang besar adalah ikan kerapu. Jadi yang menang adalah tim material. Selamat. Ya, selamat buat yang menang. Selamat buat yang menang. Yuk. Ya. Buat tim selebrasi. Selamat. Ya, seperti biasa yang kalah ada hukumannya nih. Ini kita hukum beresin ikan sama digotong aja ke darat. Siap ya? Siap. Oke, ayo tim sate, gotong-gotong. Selamat kepada para pemenang. Dan untuk tim yang kalah, sudah pada siap menerima hukuman ya? Silahkan diangkat box ikannya ke darat ya. Semoga di battle fishing berikutnya kalian bisa menang. Mantap! Strike Back Mania dimanapun berada, mancing rasanya tak lengkap jika belum mencoba kuliner lokal yang lezat. Kali ini saya bersama Mamat dari tim Sate Madura akan membuat masakan favoritnya angler Pamekasan. Nama menunya kerapu bumbu rempah. Yuk langsung aja kita garap bahan dan bumbunya. Kali ini saya akan menggunakan beberapa jenis rempah seperti jahe, kunyit, lengkuas, dan ketumbar. Semua akan saya haluskan dengan ulekan. Tak lupa bawang merah dan bawang putih juga ikut dalam campuran bumbu uleknya ya. Sementara Mamat akan potong-potong ikannya dan melakukan proses marinasi. Wah, besar juga kerapunya ya. Harus kita potong menjadi beberapa bagian agar lebih mudah dimasak. Daging ikan kerapu punya tekstur yang lembut dan tebal. Ikan ini bergizi tinggi dan mengandung beberapa zat penting seperti protein, fosfor, kalium, magnesium, vitamin A dan B. Setelah dipotong, ikan diberikan perasan jeruk nipis secukupnya agar aromanya lebih sedap saat dimasak. Ingat, penggunaan jeruk nipis yang berlebihan justru akan merusak cita rasa ikan. Jadi, pakai secukupnya saja ya Mas Bro. Bumbu rempah sudah mulai halus. Sekarang saya mau tumis dulu nih rempahnya. Panaskan minyak dan tumis bumbu sampai warnanya sedikit gelap. Kalau bumbu sudah matang, kita masukkan bumbu rahasia ala pemancing Pamekasan. Ya, ini dia kelapa parut yang sudah dicuci bersih. Kita campur dengan bumbu biar aromanya semakin kuat. Parutan kelapa akan mengeluarkan minyak khusus yang membuat rasa gurih semakin terasa. Langkah selanjutnya adalah menambahkan air sesuai selera. Aduk terus sampai mendidih
dan kita masukkan potongan ikan kerapunya. Potongan ikan kita masukkan paling akhir karena tekstur daging ikan yang mudah matang. Tinggal kita diamkan dengan api kecil sekitar 20 menitan hingga semua potongan daging kerapunya matang sempurna. Biar nggak penasaran, langsung aja cobain di rumah masing-masing ya. Sekarang saya mau makan dulu bareng teman-teman tim Sate Madura. Mantap! Assalamualaikum Mamah Dede. Mulai 9 September, ini baru Trans 7.